Tapak sendiri adalah lingkungan tempat tinggal saya. Saya melihat lingkungan sekitar saya dan mangrove itu bagian terdepan di lingkungan tempat tinggal saya. Jadi saya ingin membuat mangrove itu lebih baik dan manfaatnya itu lebih bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pada waktu tahun 2009-an kan kita melakukan studi di sana, nggak ada di Tapak, sebenarnya di Kota Semarang, tentang pengaruh abrasi yang ada di Kota Semarang. Pada saat itu memang di Tapak kondisinya salah satu yang paling parah juga di Kota Semarang. Abrasi itu sudah menggerus beberapa tambak dan mangrove yang terutama yang ada di garis pantai pada saat itu, dan beberapa tambak di sana tidak bisa berfungsi akibat kena abrasi itu. Selain itu di Tapak itu juga ada sungai yang digunakan masyarakat untuk mengairi tambaknya. Itu juga dalam kondisi beberapa kali tercemar, tetapi oleh limbah industri yang ada di atasnya. Mengingat pada tahun 80-90 itu kondisi tambak yang di dekat pesisir pantai itu terkena abrasi besar-besaran, sehingga tambak-tambak banyak yang hilang. Kebetulan karena memang kita melihat kondisi tersebut, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki, semisal untuk kegiatan bisa layak lah untuk menjadi ekonomi bagi petani tambak sendiri. Selama 2 tahun kita mengajak mereka untuk melihat permasalahan lingkungan mereka, kemudian berdiskusi apa yang bisa dilakukan, jalan keluarnya seperti apa. Nah, kemudian mereka mulai bergerak. Nah, setelah bergerak di 2 tahun awal ini dengan pemudanya, baru di tahun berikutnya itu mereka pemuda itu mengajak kelompok dewasa untuk aktif juga di dalam kegiatan itu. Dengan mindset masyarakat yang masih belum maju, belum memahami soal pentingnya lingkungan, itu adalah menjadi tantangan tersendiri, terutama melihat kondisi masyarakatnya yang sangat memiliki ketergantungan dengan lingkungan ini. Selain itu juga bagaimana pemerintah ya yang tidak aware terhadap kondisi yang ada, sehingga ini menjadi satu dinamika yang harus dihadapi sebagai fasilitator untuk bisa merubah kondisi yang sangat buruk ini menjadi lebih baik. Kunci utamanya sebenarnya adalah bagaimana menguatkan masyarakat. Itu yang menjadi tantangan kami pada saat itu, sehingga kami memilih Tapak menjadi lokasi yang ingin kita kembangkan.
supaya nilai jualnya itu lebih tinggi, jadi udang sama ikan itu kita jadikan bermacam-macam olahan, kayak bandeng itu olahan kayak presto, otak-otak, abon bandeng, stik bandeng, berbagai macam olahan bandeng dan udang. Jadi nilai jualnya supaya lebih tinggi, ibu-ibu juga ada kegiatan di sini. Kondisi tapak saat ini lebih dari 70% lebih baik lagi, mengingat banyak-banyak mangrove yang ditumbuhi di pematang-pematang tambak, dan untuk pematang tambak yang ada di pesisir pantainya juga cukup lumayan bagus sekarang. Kita melakukan pembibitan setiap tahunnya, itu ya dari teman-teman angkutan sendiri yang melakukan pembibitannya. Itu menjadi sebuah menjadi penghasilan tersendiri. Untuk tahun saat ini itu untuk tingkat populasi burungnya sendiri itu cukup banyak yang mencari ikan mulai dari pagi sampai sore. Terus untuk populasi kepiting, ikan itu juga cukup bagus untuk saat ini. Dengan kehadirannya Brenza sendiri, itu teman-teman pemuda yang putus sekolah itu bisa berkegiatan untuk mencari kontribusi dari segi ekonomi, terus SDM, bisa menambah relasi juga. Ekoedwisata itu karena kita melibatkan banyak pihak, semisal perahu kita pinjam dari bapak nelayan, kita ditambah juga ada petani tambak, jadi kita banyak melibatkan, dan kita di situ pasti memberikan sebuah pendapatan tersendiri untuk mereka, jadi kita sedikit untuk membantu mereka. Tapak itu berpotensi untuk sekarang tapak mempunyai potensi yang sangat besar, terutama di mangrove-nya. Tidak hanya fungsi dan manfaat mangrove, tapi dengan melihat kondisi tapaknya sekarang itu, mangrove itu bisa dijadikan untuk tempat ekoedwisata untuk adik-adik dari SD, SMP atau SMA. Jadi untuk pembekalan mereka tentang lingkungan hidup, tentang memberitahu mereka. Jadi di depan itu, di pesisir itu kita mempunyai tumbuhan yang sangat kuat yang bisa melindungi tempat tinggal kita, yaitu mangrove. Sejak ada wisata itu kita jadi menjual oleh-olehnya lebih mudah, menjual produksi kita lebih mudah daripada keluar. Kenapa tidak dijual di kampung kita sendiri? Ya lebih baik daripada dulu lah Mas. Istilahnya lebih maju, lebih bagus, lebih baik. Alamnya juga lebih, istilahnya lebih tertata rapi, tambak juga tertata rapi lah. Sama ibu-ibu membantu sekali, membantu promosinya, penjualannya, terus itu penanaman mangrove juga, itu jasanya anak-anak perenjak sih. Sekarang kan prosesnya adalah mempertahankan yang ada dan meningkatkan yang lebih baik. Bisa berkembang lebih maju lagi seperti wisata-wisata yang ada di tempat lainnya. Duplikasi di tapak saya pikir perlu dikembangkan di tempat lain. Lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan warganya itu lebih tahu manfaatnya dan lebih semangat memajukan kampung tapak.